Puri, ketemu lagi di segmen Lagi Viral ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan keluarga Christopher Watts ya di Colorado tahun 2018. Nah, sebenarnya kasus ini sudah banyak sekali dibahas oleh YouTubers ya, keluarga Watts. Tapi kenapa Puri ingin membahasnya di tayangan Lagi Viral sekarang? Itu karena ada fenomena yang menyatakan bahwa si keluarga Watts ini, anak-anaknya yang dibunuh itu menghantui rumah tersebut gitu. Jadi di sini Puri melihat beberapa cuplikan dari YouTube ya, Paranormal Activity, yang di situ juga mereka menceritakan dan menangkap sosok-sosok hantu yang diduga merupakan keluarga Watts. Nah, tapi sebelumnya buat kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Puri Harun, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian juga bisa mendapatkan notifikasi. Karena di YouTube channelnya Puri Harun ini memang bukan cuma membahas masalah lagi viral aja, tapi juga membahas masalah dolls ya, ataupun juga ada ramalan zodiak dan juga ada penelusuran. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas siapakah penampakan yang terlihat, kita akan menceritakan dulu tentang keluarga Watts ya, teman-teman. Jadi kisah ini sebenarnya terjadi di akhir tahun 2018 ya. Jadi artikel tentang kematian keluarga Watts di mana korbannya adalah istri yang sedang mengandung, sedang hamil, dan kedua anak balitanya. Jadi awalnya kisah ini masih menyimpan misteri karena pelaku pembunuhan belum ditemukan awalnya nih ya. Tapi seiring berjalannya penyelidikan oleh kepolisian, akhirnya terkuak kisah sadis gitu. Jadi di sini ada Chris Watts ya, suami dan kepala rumah tangga usianya 33 tahun. Ada juga Shannon Watts, istrinya yang meninggal usia 34. Ada Bella dan Celeste ya, anak-anak mereka. Ada Nicole yang merupakan teman wanita atau diduga selingkuhannya si Chris, dan juga Nicole Atkinson yang merupakan sahabat karib dari Shannon ya. Jadi awal mula kejadiannya itu tanggal 13 Agustus 2018, Nicole Atkinson yang merupakan sahabat karib Shannon ini berniat untuk menemui Shannon ya, karena dia mengetahui bahwa Shannon dalam kondisi kesehatan yang kurang baik gitu. Setelah melakukan bisnis trip bersamanya tadi malam. Nah, sampainya di rumah Shannon, setelah mengetuk pintu lama tidak ada balasan, gak ada respon. Ketika dikonfirmasi lewat telepon juga gak ada jawaban. Padahal Nicole Atkinson melihat mobil yang biasa dikendarai oleh Shannon masih ada di dalam garasi, dan garasi dalam keadaan terkunci. Nah, namun asumsi si Chris ini seketika tuh langsung terbantahkan gitu. Karena Nicole menemukan tas tangan Shannon dan obat-obatan Celeste di atas meja dapur. Jadi Nicole berpendapat Shannon tuh nggak mungkin pergi tanpa obat-obatan Celeste karena obat ini harus diminum setiap hari. Jadi jika Shannon memang berniat pergi, dia nggak akan ninggalin obat-obatan anak-anak di rumah kayak gitu. Jadi karena polisi merasa curiga, maka mereka mengecek isi HP Shannon dan menemukan bahwa hari itu tidak ada panggilan masuk ataupun panggilan keluar dari HP Shannon. Jadi kecurigaan pihak polisi makin bertambah gitu ya. Akhirnya dia memutuskan menelpon detektif untuk datang ke rumah Shannon dan membaca situasi apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, jadi pada saat polisi menggeledah, tetangga Shannon tiba-tiba berkata bahwa dia memiliki CCTV di luar rumah yang menyorot ke halaman dan bisa dijadikan bukti untuk melihat apakah ada orang keluar atau masuk ke rumah si Shannon. Nah, ketika pihak polisi, detektif, dan Chris melihat CCTV di rumah tetangganya, terlihat sikap Chris tuh sangat gugup. Ya, seseorang yang melakukan kesalahan dan berusaha untuk menutupinya sudah pasti gugup dong ya. Bukan gugup karena cemas kehilangan dua putrinya loh ya, tapi melainkan gugup yang aneh gitu. Dalam interogasi tersebut, detektif bertanya, kenapa dia tidak sekalipun meneteskan air mata dan menangis gitu, mengetahui fakta bahwa istri dan anak-anaknya telah menghilang. Kok kamu gak nangis sih gitu? Kamu tuh manusia macam apa gitu? Nah, setelah detektif menanyakan hal tersebut, Chris tiba-tiba saja menangis dengan anehnya.
menangis yang dibuat-buat gitu, menangis karena kok kamu nggak nangis sih, langsung nangis gitu kan. Sebenarnya kalau nangis harusnya nggak disuruh gitu kan. Tentu saja ini membuat si detektif ini tambah curiga. Setelah berselang berjam-jam dengan tekanan psikis dari detektif, akhirnya Chris mengakui bahwa dia memiliki teman kerja atau selingkuhan bernama Nicole. Ya, oke. Pokoknya setelah 7 jam interogasi, akhirnya Chris meminta izin untuk berbicara dengan ayah kandungnya. Detektif pun mengizinkan dan detektif memantau dari luar agar mereka leluasa berbicara. Dalam perbincangan dengan ayahnya, Chris memberikan keterangan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa pagi itu ketika dia pulang ke rumah, di dalam kamar dia melihat Shannon sudah berada di atas tubuh kedua anaknya, Celeste, dan juga sudah membunuh Celeste karena Chris melihat badan Celeste sudah membiru, dan ketika dia melihat ke arah lain ternyata Bella, anak pertamanya, juga sudah meninggal. Karena emosi dan kalap mata, akhirnya Chris membunuh Shannon karena tidak terima Shannon telah membunuh anak-anak. Setelah mendengarkan pengakuan Chris, detektif tidak berusaha untuk mendorong pengakuan lebih lanjut. Dia hanya menegaskan di mana mayat istri dan anak-anaknya sekarang. Ternyata si Chris akhirnya mengakui bahwa mengubur Shannon di kuburan dangkal di lokasi perminyakan pertama yang ia kunjungi pagi itu. Lalu mayat Bella dan Celeste satu-satu dimasukkan ke dalam tangki minyak ya. Nah ini itu tadi sebatas pengakuan Chris ya, di mana dia meletakkan mayat. Lalu ini hasil dari otopsi ketiga mayat ya. Jadi di segmen lagi viral ini kita ceritanya lebih panjang ya. Kita ceritanya lebih panjang, lebih details gitu ya. Saya juga mengumpulkan beberapa beberapa statement juga, tayangan-tayangan yang sudah ditayangkan di beberapa YouTubers juga ya. Jadi mayat Shannon itu setelah diotopsi, alasan kematiannya itu adalah karena dicekik ya, ditemukan dalam kuburan yang tidak dalam. Jadi kuburannya itu nggak dalam, beserta janin bayi yang dikandungnya itu keluar kayak gitu. Loh, kok janinnya bisa keluar? Jadi ada fenomena di mana jika seseorang yang sedang hamil meninggal, maka gas-gas yang ada di dalam tubuhnya akan mendorong janinnya untuk keluar. Jadi si janinnya secara otomatis akan keluar gitu sendiri. Lalu yang kedua, mayat Bella. Alasan kematian ini adalah dibekap ya, ditemukan dalam tangki oli mentah. Bella ditemukan mempunyai luka atas pembelaan di bagian dalam mulutnya karena dia berkali-kali menggigit lidahnya. Ada juga lecet di kedua sisi lengannya. Aduh, kasihan banget ya ini Bella ya. Lalu yang ketiga, mayat Celeste. Alasan kematian adalah dibekap, ditemukan di dalam tangki oli mentah. Kedua mayat, baik Bella maupun Celeste yang dibuang ke dalam tangki, ketika ditemukan kulitnya sudah mengelupas dari badannya. Jadi bisa dibayangkan kan, anak kecil dimasukin ke tangki oli, gimana nggak ngelupas gitu ya. Itu Chris tuh emang aneh banget. Nah, opini publik saat itu masih terpecah. Walaupun Chris telah mengakui dia membunuh Shannon, karena Shannon telah membunuh kedua putrinya, publik masih belum bisa mempercayai pengakuan Chris karena jika dilihat di akun sosial Shannon seringkali mengunggah kegiatan keseharian dengan anak-anak dan terlihat sangat mencintai mereka. Tidak mungkin Shannon membunuh kedua putrinya. Publik masih meyakini bahwa kematian Shannon dan kedua anaknya adalah ulah dari Chris dan selingkuhannya si Nicole. Oke, jadi teman-teman, pada kasus ini sebenarnya Nicole Kessinger pernah diinterogasi juga nih ceritanya. Tidak lama setelah si Chris ini diinterogasi. Pada awalnya, Nicole mengaku tidak mengetahui kalau Chris sudah berumah tangga serta mempunyai istri dan juga anak. Namun di tengah proses interogasi, Nicole mengubah pengakuannya bahwa dia mengetahui Chris sudah mempunyai istri namun berniat segera menceraikannya, dan Nicole tetap bersikeras bahwa dia sama sekali tidak mengetahui rencana Chris untuk membunuh istrinya, apalagi terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut ya. Jadi setelah melalui beberapa persidangan, Chris divonis bersalah dan masuk ke penjara. Beberapa bulan kemudian Chris memberikan pengakuan mengejutkan dan kebenaran yang sesungguhnya itu akhirnya terungkap. Pagi itu, Chris dan Shannon bertengkar hebat
karena Shannon mengetahui Chris berselingkuh dengan seseorang. Karena perselingkuhannya ini, si Chris ini nggak akan pernah bisa lagi ketemu sama anak-anaknya Bella dan Celeste. Si Chris ini jadi akhirnya langsung emosi, lalu mencekik Shannon sampai meninggal. Bella masuk ke kamar dan menanyakan apa yang terjadi sama ibunya. Chris tidak menjawab. Dia hanya menyeret Shannon dan kondisinya sudah meninggal pada saat itu, menuruni tangga ya dari atas ke bawah dan memasukkan mayat Shannon ke dalam mobil. Setelah itu dia kembali ke dalam rumah untuk membawa Bella dan juga Celeste ikut di dalam mobil. Sesampainya di lokasi, Chris mengubur mayat Shannon dalam kuburan dangkal, dikuburlah nih istrinya ya. Lalu dia kembali ke mobil, dia menutup kepalanya Celeste dengan selimut dan membekapnya hingga tewas. Jadi dia membunuh anak bungsunya terlebih dahulu, yang kedua karena kan istrinya lagi hamil ya. Jadi dia memilih untuk membunuh si Celeste dulu. Terus Chris membawa mayat Celeste dan membuangnya ke dalam tangki minyak. Bisa dibayangin anak lucu kecil gitu, terus dia membekap, membunuh, terus dibawa ke tangki minyak. Dan ketika Chris kembali ke dalam mobil, si Bella, anak Chris yang pertama ini nanya, apa yang terjadi sama Celeste? Apakah kau akan melakukan hal yang sama kepadaku seperti kau melakukan kepada Celeste? Kata Bella seperti itu. Bella berkata lagi, jangan Daddy. Namun Chris tetap membekap dan membunuhnya lalu membuang mayatnya ke dalam tangki. Jadi si Chris ini udah kayak kesetanan deh. Udah bukan ayah gitu, udah nggak pernah berpikir lah gitu ya. Kalau gitu tuh anak-anaknya tuh masih kecil gitu. Ya. Jadi itu adalah cerita tentang Chris Watts ya. Dan kesimpulan itu juga akhirnya didapat setelah si Chris ini memang dipenjara, dia baru melakukan pengakuan. Tetapi yang akan kita bahas di segmen lagi viral ini bukan masalah pembunuhannya. Jadi Puri pengen membahas tentang rumors yang berkembang ya, apalagi setelah nonton YouTube-nya Paranormal Activity, bahwa katanya ada penampakan hantu di rumah keluarga Watts gitu, dan rumah tersebut katanya dikabarkan oleh tetangga di sana merupakan rumah berhantu gitu. Nah, kita simak dulu cuplikan videonya ya, kita lihat. Oke, teman-teman, sebelum Furi berkomentar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa untuk almarhumah Shannon Watts, Bella, dan juga Celestia, dan bayi ya yang masih ada di dalam kandungannya Shannon. Semoga mereka bisa tenang ya. Ya, oke. Kalau dilihat dari bayangan tangga ya, ini kita lihat dari penampakan yang pertama bahwasanya si YouTubers Paranormal Activity ini melingkari ada sosok anak kecil di tangga. Di situ terlihat Bella sedang menuruni tangga nih. Ini kalau yang Furi lihat ya, kita kan membahas berdasarkan apa yang Furi lihat dari cuplikan tersebut. Mukanya Bella itu pucat, tetapi si Bella ini kalau Furi lihat masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu, disusul oleh adik mereka yang sedang berlarian menuruni tangga seperti sedang bermain. Jadi Bella ini hantu gitu ya, pucat gitu, dia berjalan menuruni tangga, dia bengong-bengong karena kan di situ ada polisi lagi ngecek rumahnya. Dia kayak pengen berteriak, hey gitu, what are you doing gitu kan, apa yang kalian lakukan di rumahku, tapi ya polisinya nggak bisa ngeliat gitu, dan dia masih tetap anteng main sama adik-adiknya kayak gitu. Nah, lalu yang kedua adalah penampakan di ruang tamu sebelah kiri kaca ya. Justru kalau Furi lihat ada sosok wanita dewasa di situ, rambutnya juga sebahu, mirip sama Shannon, penuh kemarahan tapi sekaligus juga sedih. Jadi dia marah tapi sedih, bisa kebayangkan, jadi marah tapi sedih gitu, nggak terima, dan mirip Shannon banget.
yang ingin memberikan clue tentang apa yang terjadi kepada mereka. Jadi sebenarnya si arwah ini ingin memberikan petunjuk sama polisi yang lagi meriksa-meriksa, detektif. Mereka tuh pengen ngasih tahu bahwa kita tuh dibunuh loh gitu. Clue atau petunjuk ini ditunjukkan dengan adanya refleksi bayangan, suara tertawa, kan di situ ada suara tiba-tiba kayak kayak gitu kan, suara tertawa. Terus juga ada suara tercekik kayak orang dicekik, dan juga kemunculannya di kaca. Jadi kalau Furi lihat, Shannon sangat berupaya untuk menunjukkan ke semua orang tentang perilaku suaminya terhadap mereka gitu. Jadi mereka mau bilang bahwa si Chris ini bohong, kita tuh udah nggak ada, kita tuh udah mati gitu. Nah, jadi ada perasaan sedih, ada perasaan marah dan emosi terlihat jelas di sana. Namun mereka seperti masih enggan untuk pindah dari rumah tersebut. Seperti mereka masih merasa bahwa ini nggak adil. Dan meskipun mereka tahu bahwa Chris juga sudah dijatuhi hukuman, mereka masih meninggalkan rumah tersebut. Nah, ada juga suara yang mengatakan bahwa this is our home, ya. Jadi ini rumah kami dan kami akan tetap tinggal di sini. Kayak gitu. Mereka ingin tetap bermain di sana, ingin tetap bahagia karena mereka ngerasa bahwa kehidupannya juga direnggut secara paksa gitu. Nah, mereka juga ingin bertanya sebenarnya sama bapaknya ini, why dad gitu. Pertanyaannya kenapa ayah lakukan ini. Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar terutama untuk Bella dan juga Celeste. Dan mungkin mereka juga sering mendatangi Chris. Kita kan nggak tahu kenapa tiba-tiba si Chris setelah mendekam di penjara baru membuat pengakuan, karena kan sebelumnya pengakuannya masih belok-belok, nggak jelas. Jadi kita semuanya tahu ya bahwa yang tahu ke depannya akan seperti apa itu sebenarnya cuma Tuhan. Yang jelas malaikat-malaikat kecil seperti Bella dan juga Celeste serta ibunya tentu akan mendapatkan tempat yang indah di sisi Tuhan karena kehidupan mereka juga direnggut secara paksa. Dan mereka juga orang-orang yang baik gitu, cuman karena mungkin ayahnya juga hilaf atau apa, karena kalau Furi lihat sama sekali tidak ada kerasukan, tidak ada spirit jahat yang menguasai gitu atau makhluk jahat yang sepertinya menguasai si Chris sampai si Chris gelap mata, nggak ada. Jadi si Chris ini memang murni pengen menghilangkan nyawa istri dan anaknya karena dia udah ngerasa bahwa ya dia udah cinta sama perempuan lain kayak gitu. Padahal kan sebetulnya kalau udah nggak cinta kan tinggal cerai aja gitu kan, cerai lebih baik lah daripada membunuh kan gitu. Nah, semoga ketidakadilan ataupun kemarahan Shannon tidak akan berlarut-larut dan mereka pun bisa kembali ke Tuhan. Doa dan keikhlasan dari kedua orang tua Shannon yang juga sangat terpukul kehilangan anak dan cucu-cucunya tentunya juga akan membantu jalan mereka lebih lapang untuk pulang. Jadi tidak ada satupun manusia yang mau kehidupannya direnggut, apalagi oleh orang yang selama ini dianggap sebagai pahlawan atau pasangan hidupnya. Jadi semoga saja ya arwah-arwah ini bisa rest in peace gitu, dan juga biarlah Tuhan yang menghukum perilaku dari ayah mereka, si Chris ini. Dan semoga tidak akan ada lagi kasus-kasus pembunuhan seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya kasus pembunuhan Chris Watts ini tidak membuat orang malah ingin melakukan hal yang sama, tetapi membuat orang justru kalau mau melakukan hal yang sama tuh berpikir berulang kali gitu. Karena mungkin selain punishment, selain hukuman di dunia juga kita akan menerima karma gitu di kehidupan selanjutnya, dan juga kita akan menanggung dosa gitu loh, menanggung hukuman di akhirat kayak gitu. Karena pernah juga beberapa kali Furi observasi ke tempat yang berbeda nih, misalnya di sebuah jalan atau di sebuah tanjakan yang dipercaya bahwa di situ pernah meninggal si A, dibunuh, lalu ada arwah yang mengakui bahwa itu si A. Nah, pada saat kita melakukan observasi ternyata itu adalah jin yang menyerupai mereka. Bisa saja hal seperti itu terjadi gitu. Jadi meskipun pada saat ada penampakan seperti itu, Furi lihat memang muncul Bella, Celeste dan juga Shannon yang ingin memberikan clue gitu, dan juga mengekspresikan rasa sedih, rasa marah gitu. Tetapi mudah-mudahan kedepannya setelah ayah mereka melakukan pengakuan tidak akan terjadi lagi gitu.
Cuman kalau masalahnya apakah nanti rumah itu bisa dihuni oleh makhluk-makhluk yang jahat karena rumahnya juga kosong, apalagi rumah itu dianggap oleh sebagian orang angker, ya itu juga bisa mengundang makhluk-makhluk jahat untuk berpura-pura atau mengakui sebagai keluarganya Shannon kayak gitu. Ya kita doakanlah mudah-mudahan rumahnya nanti bisa dihuni oleh keluarga yang kehidupannya jauh lebih baik daripada kehidupan keluarga Watts gitu. Dan semoga saja dimanapun, kapanpun ya, yang meninggal secara dipaksa gitu, meninggal karena dibunuh gitu, mereka semuanya bisa rest in peace, mereka juga semuanya bisa pulang ke rumah Tuhan gitu. Dan juga manusia-manusia yang hidup saat ini lebih berpikiran panjang untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu, karena ya seperti itu, mungkin mereka hanya berpikiran sesaat ingin menuntaskan hawa nafsunya, membunuh, tetapi tidak pernah berpikir di kehidupan kedepannya. Jadi jangan lupa untuk selalu ikuti tayangan-tayangan di YouTube channelnya Furi Harun ya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir.